Kalau dibilang saya itu ketua umum termuda saat ini di Indonesia, dan pada kiu-kiu juga ya. Ku geru bu. Gus, saya harus ngomong apa ya Gus? Manut mas, manut. Grogi kulo. Saya di sini jujur ibu, saya sangat grogi. Makanya mungkin saya sudahi saja. Kan grogi Gus namanya juga ngomong di depannya Gus Miftah, ada emak-emak pakai bando Gus Miftah. Yaudah, saya kira biar nggak mengambil waktu yang lebih lama lagi, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja. Kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desa. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah, dosisnya nggak sebanding yang dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu, dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikutin diserang itu loh. Ya teman-teman, kita tidak tahu bagaimana perasaan PSI ketika misalnya menonton ya pidato dari Kaisang Pangarep tadi teman-teman. Ya selaku ketua umum PSI, pemimpin PSI, pidatonya seperti itu. Nah yang harusnya Kaisang Pangarep ya sebelum misalnya mengikuti suatu acara itu ya tetap mempersiapkan diri ya, misalnya dari rumah apa yang disampaikan ya. Jadi karena tentu dia pasti akan diminta untuk berbicara karena dia adalah ketum partai. Nah apalagi dia adalah anak Presiden ke-7 Republik Indonesia, tentu ya bentuk penghargaan di suatu acara itu maka diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah tapi kita lihat tidak ada persiapan di sini teman-teman. Dan tentu ya kita tidak tahu bagaimana perasaan PSI
di dalam ketika melihat hal ini, apakah PSI ya baik-baik saja atau memiliki perasaan yang cemas dan lain sebagainya. Ya memang ya kita tidak juga menyalahkan ya seorang Kaisang Pangarep teman-teman, ya karena dia juga tidak punya pengalaman, ya dia hanya menjadi kader PSI 3 hari langsung diangkat menjadi ketua umum partai. Nah itu ya di mana PSI itu dulunya digembar-gemborkan bahwa ini partai anak muda, diisi banyak anak muda, tetapi representasi kepemimpinan dari PSI apalagi dipimpin oleh Kaisang Pangarep maka tentu akan menurun. Makanya ya di pemilu kemarin ya PSI kita tahu bahwa tidak lolos ke Senayan. Nah itu teman-teman kualitas kepemimpinan dari PSI sekarang. Oke, kita beralih, kita melihat bagaimana perekonomian Indonesia saat ini teman-teman, ya di era Pak Prabowo Subianto ini. Nah, penerapan tarif resiprokal sebesar 32% oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump membawa tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. Ya, kebijakan ini menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat karena harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya permintaan terhadap produk Indonesia khususnya dari sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur diperkirakan bakal melemah. Hal ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan nasional. Nah tentu hal ini teman-teman, ya tentu kalau sedikit permintaan maka itu akan mengakibatkan ya pabrik-pabrik akan tutup ya. Sektor padat karya Indonesia menjadi yang paling terdampak penerapan oleh Trump. Industri tekstil tercatat mempekerjakan hingga 3,98 juta orang pada 2025. Adapun industri furnitur mempekerjakan lebih dari 962.000 tenaga kerja baik di industri kecil, menengah maupun besar pada 2023 yang lalu. Nah, tentu kita mengharapkan kepada pemerintah Indonesia saat ini teman-teman, ya mencari cara bagaimana supaya perekonomian Indonesia tetap stabil. Mengenal kuota impor dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Nah, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti impor daging. Ya, ia menegaskan bahwa kebijakan kuota impor daging harus dihapus karena dinilai menghambat iklim usaha. Ia menyebut sistem kuota selama ini berpotensi disalahgunakan untuk menunjuk perusahaan tertentu secara ya tidak adil. Menurut Prabowo, penghapusan kuota dan penyederhanaan regulasi akan mempermudah bisnis pengusaha nasional. Nah, kebijakan ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan tarif impor tinggi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Nah, justru ini momentum bagi Indonesia untuk membuka peluang usaha yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kata Prabowo dikutip kanal bisnis liputan6.com Kamis 10 April 2025. Lalu apa itu kuota impor? Dikutip dari berbagai sumber, ya kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang atau komoditas tertentu yang dapat diimpor ke Indonesia dalam periode waktu tertentu. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri, mengendalikan pasokan barang di pasar domestik, dan menjaga stabilitas harga. Penerapannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Perdagangan. Kebijakan ini memiliki dampak luas terasa di berbagai sektor perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pengaruhnya terhadap harga barang, daya saing industri dalam negeri, dan neraca perdagangan Indonesia sangat signifikan
waktu penerapan kuota impor bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan kondisi ekonomi. Pentingnya kebijakan ini terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan perdagangan internasional. Nah, kemudian mekanisme penerapan kuota impor beragam, mulai dari kuota absolut hingga kuota tarif. Pemerintah dapat menetapkan batasan jumlah barang impor secara tegas atau menggabungkannya dengan tarif BB ya masuk. Sistem kuota juga bisa bersifat bilateral, kerjasama dua negara atau global. Tujuan utama penerapan kuota impor adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Mengenal lebih dekat kebijakan kuota impor. Nah, kemudian teman-teman, kuota impor merupakan salah satu instrumen dalam mengatur perdagangan internasional. Berbagai jenis kuota diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik komoditas yang diimpor. Ada kuota absolut yang membatasi jumlah impor secara tegas, kuota tarif yang menggabungkan pembatasan kuantitas dengan tarif biaya masuk, dan kuota sukarela yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pengekspor. Selain itu, terdapat pula kuota musiman yang diterapkan pada periode tertentu dalam setahun, kuota berlisensi yang memerlukan izin impor kuota global yang diterapkan secara keseluruhan, dan kuota sistem tahunan yang diterapkan untuk periode 1 tahun. Penerapan jenis kuota ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis komoditas, kondisi pasar, dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Penggunaan kuota impor bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama dari praktik dumping oleh produsen asing. Dengan membatasi jumlah barang impor, produsen lokal mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk bersaing dan berkembang. Namun kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri agar tidak bergantung pada proteksi pemerintah. Nah, dampak kuota impor terhadap perekonomian. Penerapan kuota impor memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas harga. Namun di sisi lain, kuota impor dapat meningkatkan harga barang bagi konsumen karena terbatasnya pasokan barang impor. Selain itu, kuota impor juga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Negara pengekspor mungkin merasa dirugikan karena akses pasarnya dibatasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak kebijakan kuota impor terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk produsen, importir, dan konsumen. Nah, ini teman-teman tentang situasi perekonomian negara kita saat ini.